Diatur. Kenapa nggak bisa nih? Oh ya. Nah ini jangan ini ya diatur. Ya misalnya kalau dia misalnya ya, misalnya di sini kamu atur supaya dia sama. Jadi nah misalnya di sini juga jadi ini pas di bawah ini jadi rata kiri kanan tuh diatur kan ada tuh pengaturan. Jadi jangan mencong ke kiri gitu. Tapi kiri kanan sama ya. Apalagi ya itu aja sih ya itu yang banyak ya makanya kenapa ada nilai yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oke. Oke. Hari ini Bu Noma mau puterin video dulu ya. Ini penguatan tentang transport membran. Apa sih yang kamu harus? Ya, record. Iya boleh silakan Naswa. Boleh boleh boleh. Belum di allow Bu. Oh di allow di mana ya? Oh itu harus diatur di setting lagi. Harus diatur di setting lagi. Bisa Bu, biasanya di recordnya. Di recordnya ya. Sebelah mana tuh? Oh ya record terus. Ya harus diatur di setting. Nanti Bu Norma record aja baru ini ke kamu ya. Kasih ke kamu ya. Recording in progress. Ya. Ini Bu Norma record aja terus hasil. Ini soalnya harus di setting dari ininya dari Zoom ininya kali. Sebenarnya bisa tapi ya udah pakai record dulu aja. Ya nanti Bu Norma harus cek karena nanti kita takes time kan. Ini Bu Norma record nanti recordingnya baru di share. Oke, nah terus ini kan Bu Norma bilang mau ngecek lagi apakah memang benar-benar kamu udah mengerti satu-satu. Jadi coba kita checking sebelum karena minggu depan tuh mau PH, ya kan. Terakhirnya kan kita bahas transport membran, ya, transport membran. Jadi apakah kamu udah benar-benar tahu osmosis dengan difusi itu bedanya apa dan terus transfer aktif itu apa, transport transport pasif itu yang mana ya di dalam transport membran itu. Ya, terus substansi-substansi yang masuk keluar kan kamu udah tahu ya, itu kamu udah baca sendiri. Oke, terus sekarang misalnya kamu buka Google Classroom itu di stream ada yang e-book itu, e-book yang benar Mas share awal mana tuh e-booknya. Coba dibuka, mungkin udah pada download ya e-booknya. Siapa yang udah download itu yang X1 11 biologi KD 31 final. Nah, itu dibuka. Kita checking coba lihat mulai ini benar-benar lagi turun sampai di peta konsep, terus turun kemudian ini deskripsi singkat yang bawang merah itu kamu baca sendiri ya, itu bedanya eukariotik sama prokariotik. Nah mengenai ini itu ada yang bertanya, siapa ya, Gevira ya? Ganesha bertanya, berarti ada nomor 1 yang kita anulir ya, yang 1 nomor bukan nomor 1 karena itu bukan Bu Norma yang buat soalnya ya. Bu Norma ambil dari my quizzes, that not my quizzes tapi quizzes bank soal gitu. Tapi nanti Bu Norma tambahin masing-masing 2 poin karena memang itu jawabannya salah ya. Ganesha ada? Iya ada Bu. Nah oke, itu salah memang. Mungkin dia waktu buat agak-agak ngantuk ya, kejar target ya, saya kan guru-guru ya capek atau apa. Dimaafkan aja, yang penting itu Bu Norma nanti untuk semuanya Bu Norma akan tambahkan nilai 2 poin ya, karena kan 20 soal ya, 20 soal kalau nggak salah. Jadi kalau kamu benar 10 itu dapat berapa? 50 kan? Iya kan? Jadi kalau benarnya 20 100. Berarti nanti Bu Norma utang 2 poin ke kamu semua, nanti nilainya ditambah otomatis. Tapi kalau yang kurang di bawah berapa ya, 76 ya, 76 di bawah 76 itu berarti harus ulang gitu, harus hubungin Bu Norma kapan mau diulang kuisnya ya, kayak gitulah. Waktunya panjang kok, maksudnya bukan waktu durasi mengerjakan ya, maksudnya kamu boleh kapan aja mau mengerjakan, itu bebas.
Tapi waktunya tetap satu, karena dia yang buat ya satu soal itu berapa menit? 1 menit apa setengah menit apa 45 detik? Kayaknya 45 detik ya. Ya, 45 detik. Ya Ganesha dapat berapa? Yang terakhir. 100 Bu. Wow, mantap. Ya. Oke, jadi gini. Hari ini juga sementara Bu Nurma carikan video, sudah ada, cuman Bu Nurma belum pilihkan yang betul-betul bagus. Bu Nurma mau kamu kirimkan rapot pengetahuan. Ya. Kamu coret yang sisa yang lain nggak apa-apa, sekarang aja kamu bikin. Karena habis ini kita mau, kamu ada kegiatan juga kan yang tugas awal itu. Jadi ini Bu Nurma ketikin di situ biar kamu tahu. Jadi ada nilai pengetahuan terakhir ya, terakhir. Berarti semester yang kemana? Nilai pengetahuan biologi sama nilai keterampilan. Ya, semua. Jadi kamu lihat dulu, dicoret lah Bu Nurma, nggak perlu lihat nilai kamu yang lain. Tapi Bu Nurma mau di atas rapot ada tulisan nama kamu sama tulisan seperti ini. Semester berapa, gitu ya. Semester berapa, tahun berapa. Karena kan biar legal gitu loh, ini rapot. Tapi untuk kamu boleh coret, kan ada tuh dikirim secara online kan. Nah kamu boleh coret nilai yang lainnya. Kamu copy aja, copy terus dicoret nilai yang lain. Benar-benar nggak usah tahu. Yang penting nama sama semester berapa sama nilai 2 ini. Semester, iya. Apa? Kalau screenshotan? Ya boleh screenshot, tapi kamu nggak apa-apa kalau Bu Nurma lihat nilai kamu yang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerasa jangan malu misalnya kan, coret aja nilainya, ya kan? Yang lain, ya screenshotan boleh, gitu boleh. Nah kamu kirimnya ke sini, ini bikinnya sekarang nak, ya, buatnya sekarang, bukan nanti karena Bu Nurma memang mau lihat langsung, gitu nilainya. Kirimnya ke ini itu email Bu Nurma yang lain. Ya, kamu kirim jangan ke Gmail, kirim ke sini. Karena Gmail Bu Nurma sudah terlalu banyak pusing. Ini yang yandex.com itu email Bu Nurma yang lain. tamrinnorma@yandex.com. Ya. Jadi kalau kamu kirim itu nanti format surat kamu, email kamu tuh tulis nama gitu atau ya nggak apa sih, ada daftarnya, ada kelasnya kan, jangan sampai kelasnya nggak kelihatan, Bu Nurma ribut lah, capek lagi, bukan capek, nggak efisien gitu kalau Bu Nurma cari lagi. Tapi kalau di situ udah nama kelas berapa, namanya siapa, langsung nilainya ya, gitu. Oke, dikerjakan sekarang. Kira-kira berapa menit ya? 10 menit bisa ya? Ya Hana, 10 menit bisa ya? Ya, oke, 10 menit. Yang sudah boleh angkat tangan di reaction supaya Bu Nurma langsung, atau Ganesha langsung kerjain. Ganesha, kita mau langsung mengerjakan tugas yang di Google Classroom ya. Itu apa sih namanya itu? Ya itu juga another kind of virtual activity ya, tentang study of plasmolysis, tapi itu sebenarnya resultnya itu nanti kamu bisa membedakan mana yang isotonik, hipotonik atau hipertonik ya. Tapi memang itu tentang plasmolisis. Ya nanti dibuka terus klik-klik udah tahu lah ya. Yang lain langsung ngerjain ya. Diklik, dipindahin. Kamu mau
konsentrasi. Jadi nanti kamu bahasnya di situ. Kalau konsentrasi garam kan variabelnya konsentrasi garam. Konsentrasi garam itu kamu lihat ada pilihannya dari 0,1% sampai berapa ya. Tinggal kamu misalnya semakin pekat bagaimana pengaruhnya. Kalau larutannya itu isotonik atau hipotonik atau hipertonik hasilnya nanti. Nah itu kamu misalnya mau konsentrasi 0,1%, klik aja terus dipindahin, apa ya setelah itu. Oh ya, klik pipet ya bukan preparatnya diklik terus dibawa di drag masuk ke dalam mikroskop ya kan. Terus kalau kamu mau lihat perbedaannya itu lensa okuler yang dekat mata ya, lensa okuler sama objektif tuh kamu harus tahu ya. Lensa objektif tuh yang dekat benda yang di bawah, lensa okuler yang dekat mata. Nah kamu klik di lensa okulernya. Nah di lensa okuler itu akan ada kelihatan dua di dalamnya itu kayak apa gitu. Perubahannya setelah dikasih garam, larutan garam berapa persen gitu, kamu bisa lakukan. Terus pembahasannya ya itu kamu bahas sendiri apa yang kamu ketahui, pengetahuan kamu, terus dengan apa yang kamu lihat misalnya, oh kalau misalnya larutannya 0,5% itu dia tuh hasilnya tuh dia hipertonik atau isotonik. Berarti pertama kamu harus tahu bedanya isotonik, hipertonik, hipotonik. Itu berhubungan dengan konsentrasi di luar dan di dalam sel ya. Pelajari lagi itu ada. 10 menit udah hampir berakhir. Ya. Aura sudah ya. Bu Norma lihat siapa yang emailnya udah masuk. Nyandeknya suka ini. Ganesha udah, terus apa lagi nih? Inbox 2. Rakin, Naufal, ya ini yang baru masuk 2 orang, apa masuk ke? Oh ya, ini jangan lupa ya sekretarisnya bantu Bu Norma untuk mengabsen ya. Nggak bisa dipencet, apanya Siti yang nggak bisa dipencet? Siti, nanti Bu Norma tunjukin bentar ya, Bu Norma ini dulu. Kamu ini dulu, kita mau foto dulu nak, karena awal pertemuan kita harus foto supaya ketahuan pada awal pertemuan Bu Norma akan absen 2 kali. Sekarang Bu Norma absen, terus nanti setelah istirahat Bu Norma absen lagi. Sekretarisnya bantu Bu Norma ya. Siapa ya sekretarisnya, lupa. Syifa? Sekretarismu siapa? Untuk sekretaris MIPA 8, Aura sama Nasya, Bu. Oh ya, Aura mana? Iya, Bu. Halo, ya. Tolong dia absen ya Aura, murid teman-teman kamu siapa aja yang masuk nih. Ini 77 orang lumayan. Ayo kita foto nak. Mumpung banyak nih. Oke, kita foto dulu. 1, 2. Raffi wajahnya nggak kelihatan. Kamera saya nggak bisa nyala, Bu. Kenapa begitu? Rusak kayaknya, nggak bisa. Kamera depan saya nggak bisa nyala. Itu pakai apa? Pakai HP ya kamu ya, Raffi? Iya, Bu, pakai HP. Laptop saya rusak barusan. Ya, minggu depan diharapkan udah bagus ya laptopnya ya, Raffi ya. Siap, Bu. Ya. Oke, kita Noma checking dulu nih, Hairati ada. Oke, Nabila, Hasan. Oke, kita ke berikutnya. Fikri kok gelap, Fikri? Finka mana wajahnya? Aulia, Beno. Iya Bu, emang begini Bu. Hah? Pakai apa HP itu, Fikri? Emang begini. Fikri, kamu pakai HP? Laptopnya mana? Ini saya pakai laptop Bu. Cuman emang pakai begini. Laptop? Oh iya, itu kenapa ya? Mungkin udah, ya nggak apa-apa lah. Jadi kayak gitu, kamu pakai seragam nggak? Pakai Bu. Pakai, ya udah. Pakai Bu. Ya.
Shanda, udah ya, kita foto dulu. Zaki, Vinka, Beno. Beno ada? Halo Beno. Coba kita foto dari awal ya. Dari awal ya yang angkat-angkat tangan ini. Oke, Aura 1, 2, 3 sampai Yantri ya. 1, 2, 3. Ceci, saya yang lantai kedua. Lantai kedua tuh maksudnya halaman kedua. Raya, Landri, Shen, kelihatan gak Shen? Naila, makasih Krisandria. Krisan, 1, 2, 3. Oke, lantai 3, Veronica. Oke, Zaki, oke ya, oke. Vero sampai Vinka. Vinka sakit, Vinka, Alif sama Vinka sakit. Kuota saya sekarat Bu, jadi off cam ininya. Oh iya, oke. Oh tadi Alif yang, sorry. Ya. Iya. Thank you, ya. Vinka gimana Vinka? Halo Vinka, yang ke lantai 4, Vinka nggak nyaut ya Vinka. Maharani sampai Zaki. Ayo, 1, 2, 3. Oke, kita lihat siapa. Udah pada kirim ya? Yang udah kirim, reaction dong supaya Bu Norma tahu siapa yang udah kirim. Coba kami cek. Inbox. Kok baru 2 inboxnya? Apa masuk di spam? Coba lihat. Kok masuk di spam? Nah, Pak, ini kok baru 1 yang ini. Ya mungkin nanti. Spam empty kok. Inbox baru 2 yang masuk. Gosh. Mungkin nanti ya. Soalnya kalau pakai yang di mana? Gmail itu udah banyak banget. Baru 2, sama banget. Oh, masuk di spam semuanya. Iya udah masuk semua. Yang masuk di inbox biasa yang bukan spam, cuman Raken, punya Raken sama Noval. Yang lain masuk di spam. Oh gosh. Ya udah nggak apa-apa lah. Kamu tadi PKWU ulangan ya, Hana ya? Ulangan ya? Jam pertama apa PKWU? Iya Bu, tapi ulangannya nanti di luar jam pelajaran, jam 3:30. Oh, ulangannya bukan tadi. Diundur Bu. Oh ya udah, nanti 9.40 kita masuk langsung kegiatan ya. Jadi ini kan kita mau ini dulu nih, mau istirahat dulu. Ya kan? Apa kita lanjut dulu ya, nanti istirahatnya dipotong aja nanti ya. Coba, kita kan 10.50. 10.50, kamu istirahat kan 30 menit ya. Kita sampai 10.50 ya, kita lanjut aja. Kita 10.20 aja. Nanti kamu nggak usah khawatir, nanti Bu Norma kasih istirahat juga tiap setengah jam istirahat, ya kan? Tiap setengah jam. Bisa ya, begitu setuju nggak? Gimana? Halo. Satria setuju nggak? Setuju Bu. Soalnya kan otaknya belum panas. Nanti kalau otaknya udah mulai panas kita stop ya. 30 menit kita stop. Oke udah, kalau yang sudah ya silahkan kerjakan yang Bu Norma taruh di Google Classroom. Yang itu. Tadi siapa sih yang tanya? Siti ya? Siti udah dapat belum Siti? Siti, sini Bu Norma liatin ya. Nah, coba Bu Norma share screen. Tadi sampai mana? Nih. Ini kan? Iya. Share screen-nya yang ini. Ini kan ya? Ya, kalau nggak salah ya ini. Nah ini awalnya ini coba kita riset. Udah. Terus ini yang Bu Norma bikinkan. Ini awalnya kan gini, ya kan? Ya kamu pilih kalau select the concentration of NaCl solution. Jadi
Kamu pilih konsentrasi larutan garam itu mau yang berapa persen kamu mau tes, terserah. Kalau 0,1% ya. Dan nanti resultnya di sini. Identify the type of solution. Kamu yang ditanya, kamu kira-kira gimana hasilnya? Kalau garam 0,1% itu gimana hasilnya? Apakah dia termasuk hipertonik atau hipotonik atau isotonik? Pertama kamu harus tahu dulu. Ini kan udah pernah disinggung minggu kemarin. Hipertonik itu apa? Hipotonik itu apa? Isotonik. Nah ini caranya gini. Nanti pada saat kamu kerjakan nanti Bu Norma putarin video nih. Dipindahin ke sini Siti, perhatikan. Oke. Terus coba lihat di sini. Nah, ya, terus kamu start lah. Nah, kamu lihat tuh. Ini sebelah kiri itu kontrolnya. Ini yang normal selnya. Nah, kalau kamu lihat kira-kira ini apa kalau hasilnya gini. Kok dia jadi begitu ya. Ini sel di dalamnya begini jadi seperti ini. Kira-kira dia masuk mana? Apakah dia hipertonik? Nah, nanti pada saat pembahasan kamu membahas, nak, kamu tak, ini misalnya kamu jawab ini benar-benar contohin ya. Jadi 0,1% guys, 0,1% nggak dipakai lagi ya. Karena udah jadi contohnya Bu Norma, denger ya. Oke, hipertonik salah. Ya, berarti salah. Berarti yang benar apa? Mungkin hipotonik. Nah, benar nih berarti hipotonik. Nah, terus kamu tanya, cari tahu hipotonik itu apa. Nah, kamu bahas kenapa dia pada saat 0,1% kok dia hipotonik larutannya. Kamu jelasin lah di situ kata-kata ya kan. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Gitu. Oke Bu, makasih. Nah, sama-sama. Nah, ulang nih, ya, riset lagi nih, 0,1% riset. Jadi ini udah ditentukan, terus ini dipindahkan ke bawah mikroskop, preparat ya namanya tuh, preparat ditarik ke bawah mikroskop, terus ini kelihatan di sini, ya, kita start. Nah, dia start sampai 4 menit 30 second. Dibiarin, terus dia akan berubah ya, yang tadinya seperti ini jadi begini. Sebelah kiri itu kontrol selnya ya, sel normal. Sebelah kanan itu yang udah dikasih 90 berapa tadi? Nah ini plasmolisis yang terjadi. Ya ini terjadi plasmolisis. Nah yang ditanya adalah larutannya itu apa? Apakah hipertonik, hipotonik, atau isotonik? Ternyata larutannya ini kalau kamu udah, terus kamu mau lihat salah, bukan isotonik. Bukan hipertonik, tapi hipotonik. Kamu cari tahu kok dia hipotonik, apa sih hipotonik itu? Nah hubungkan kok dia 0,1% hipotonik. Nah bagaimana kamu membahas itu, mencari tahu, ya itu kamu cari dari sumber-sumbernya. Ya itu Bu Norma kasih makanya ada, oke, ada waktu. Oke, sudah? Oke, boleh dikerjakan sekarang? Ya, boleh dikerjakan sekarang. Kamu boleh matikan kamera, boleh. Kerjakan dulu, matikan kameranya. Mungkin waktunya kita coba 15 menit pertama ya, 15 menit pertama.
Recording stopped.
Oke, halo. Gimana semua? Coba Bu Norma lihat siapa yang sudah. Coba Bu Norma cek ya. Sekretarisnya MIPA 7 siapa ya? Rahma, Bu. Rahma, Bu. Oh, Rahma. Ya Allah, Bu Norma lupa mulu. Rahma. Udah masuk belum sih itu temennya? Naila udah masuk belum, Danis? Naila udah masuk belum? Naila udah ada belum, Naila? Naila. Belum, Bu. Belum ada Oh Naila. iya. Ya udah di admit. Ya nggak kelihatan di sini ya. Udah ya? Udah masuk ya? Naila kok bisa ketendang koneksi ya itu. Naila, udah ada Naila? Rahma nanti dicek temennya nggak masuk siapa ya, Rahma? Iya, Bu. Oke. Oke. Jelita udah submit. Kan kamu tinggal Belum, Bu. oh iya. Kamu tinggal itu aja pilih isotonik ini benar benar tunjukin isotonik, hipotonik sama hipertonik bedanya di mana. Sebenarnya tinggal kamu klik-klik aja coba. Kalau misalnya kamu klik itu tandanya contreng berarti itu yang benar. Cuman nanti di situ kamu bahas sedikit, ya kan? Kata-katain lah sedikit kenapa sih dia bisa hipertonik gitu, kenapa dia bisa isotonik kayak gitu. Ya. Admit all, oh enggak ada. Oke, ini ada, Bu Noma bisa share. Itu Bu Noma cari-cari siapa ya yang mau record siapa? Siapa yang mau record tadi? Halo, siapa tadi yang mau record? Yang mau record Caroline, Bu. Caroline nih. Bu Noma cari-cari tapi mungkin next time ya. Jadi ini sementara Bu Noma kasih kamu jadi co-host, nanti kamu record ya. Ya. Baik, Bu. Ya bentar, mana Caroline, mana sih namanya tadi? Caroline. Jadikan co-host. My co-host, yes. Oke, di record aja nggak apa-apa. Nanti recordnya masuk ke lokal komputer kamu apa gimana? Soalnya recordnya masuk masuk ke cloud. Tapi coba kamu rubah bisa nggak? Masuknya ke Recording in progress. Bisa kok, Bu, nanti langsung ke laptop. Oke. Ya. Soalnya di settingan Bu Norma tuh masuk ke cloud. Ya mudah-mudahan nanti bisa masuk. Kalau masuk ke cloud nanti Bu Norma kirim ya. Recording stopped. Oke. Recording in progress. Oke, ya. Sudah. Tadi 9 berapa kita mulai? 9.15 ya. Oke. Ini Bu Norma share dulu tentang, walaupun kamu udah baca. Ingat ya, minggu depan kita mau PH 1. Jadi kamu belajar bahannya itu komponen kimia dalam sel, terus struktur sel, organel, fungsinya, terus sama ini transport membran, berarti osmosis, difusi, terus apa namanya tuh isotonik, hipertonik, kayak gitu masuk sama plasmolisis ya. Baca-baca lah, ada kok semua di e-book. Kayak ini yang tadi, ini tipe solution, type of solutions. Coba kita lihat. Mana dia? Kamu boleh sambil ngerjain, boleh sambil dengar ya. Ini type of solution, kita kecilin dengan terlalu besar. Hey, it's Mr. Veve, and this lesson is on solutions. So let's get into our first key concept here. Materials move across membranes because of concentration. Jadi ini kan kamu tahu ya, di substansi atau material bergerak ke dalam atau keluar membran, across membran itu karena perbedaan konsentrasi. Kalau konsentrasinya lebih tinggi di dalam sel atau di luar sel, bagaimana? We're learning about a concentration gradient and how that drives whether water or solute moves back and forth across a membrane. Remember, movement of solute is called diffusion, and movement of water is called osmosis. Oke, kalau bedanya kalau difusi sama osmosis itu, kalau
substansi tertentu selain air itu pergerakannya itu disebut difusi. Kalau khusus untuk air itu osmosis. Tapi kalau osmosis kan kita juga tahu bahwa dia harus melewati membran selektif permeabel, ya beda-bedanya itu. Three different types of solutions, and first we're going to discover what a solution is. So a solution is a solute that dissolves in a solvent to form a solution. Jadi ini definisinya dulu ya, antara pelarut dan larutan. Pelarut, jadi a solute dissolves in a solvent to form a solution. Jadi larutan itu ada pelarut dan yang terlarut. Ya, itu berhubungan dengan kimia. Ini cuma dikit aja tentang ini. So in the picture here you can see that the Kool-Aid looking stuff there is the solution, and in this case, if it was Kool-Aid, the solute would be the Kool-Aid powder, and the solvent would be water. Water in most cases is the solvent in almost all solutions that we're going to look at. Ya. Jadi banyaknya itu yang berupa pelarut itu air. Ya, ini yang kamu lihat ini air. Sementara ini substansi apa gitu, bisa aja garam atau yang lain ya. Jadi rata-rata pelarut itu air ya, solvent. So the three types of solutions we're going to start with are isotonic. Okay, so iso means same, tonic means strength. So it's the same strength. A solution is said to be isotonic if the concentration of solute outside the cell and inside the cell is equal. So you can see there in the picture that we have an equal number of those green particles, the solute, inside and outside the cell. So both inside and outside is the same strength. Ya, itu isotonik. Jadi konsentrasi di dalam dan di luarnya itu sama. Ya, jadi iso. Ya, kekuatannya akhirnya sama. Jadi dia tetap begini. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nashwa tahu nggak gambar apa ini? Desino tahu? Itu sel darah bukan darah. Ya, sel darah merah. Betul. Sel darah merah. Yes. Pintar semua. Mantap. Ya, lanjut. So let's look at what we see a red blood cell here. Ya. Isotonic would mean equal amounts of water are entering and exiting the cell. So the size of that cell is going to stay constant. Ya, jadi air yang masuk dan keluar dari sel itu sama jumlahnya. Sehingga ukurannya itu tetap sama. Tapi nanti ada yang membengkak, ya kan, ada yang menyusut. Itu apa? Hipertonik atau hipotonik. For a certain period of time. So water moving in, water moving out, no problems there. So let's talk about a hypertonic. Hyper is more, tonic is strength. So this is a more concentrated solution here. So a solution is hypertonic if it has more solute per solvent than a cell. So as you can. Ya, oke, lihat ya kata-katanya. Jadi hyper itu more, jadi more solute, less water than a cell. Jadi di luar itu lebih banyak larutannya tuh, airnya lebih sedikit di luar, tapi ya yang terlarut itu lebih banyak. Misalnya kalau contohnya garam ya. Nah, ini garam ini kandungannya tuh yang di luar lebih banyak ya. Lebih sedikit kandungan air yang di bagian luarnya. Ya, makanya disebut hypertonic solution. Tapi di bagian dalamnya itu lebih sedikit. Airnya tuh lebih banyak di luar, Di dalam dia lebih sedikit. Less water ya. Okay, a solution is hypertonic if it has more solute, less water berarti. Ya, jadi disebut hypertonic kalau dia punya kandungan air sedikit tapi lebih banyak larutannya yang terlarut. Misalnya garam, larutan garam. Kalau disebut hipertonik berarti garamnya lebih banyak, ya, airnya lebih sedikit. Oke, itu hypertonik. Ya. Salt, ya. Ya, right, ya. Jadi itu. Jadi garam yang di luar sel lebih banyak, makanya disebut larutan itu hipertonik. Lanjut. So if the solution on the outside of the cell is hypertonic, it's high concentration, more water is going to want to exit the cell, and that causes the cell to shrivel up. Ya. Nah, itu kalau hypertonik kayak tadi berarti air yang lebih banyak atau akan ketarik keluar ya. Akhirnya jadi mengkerut ya. Air di dalam tuh ditarik sama kekuatan dari luar karena konsentrasi di luar lebih besar ya. Jadi ketarik akhirnya contohnya itu apa sih namanya tuh tadi red blood cell, sel darah merah jadi mengkerut, jadi menyusut.
Karena air di dalam selnya itu ketarik keluar karena konsentrasi garam di luar lebih besar. Nah, itu yang disebut hypertonic. Ini siapa yang minta di exit itu? Tolong si Caroline lihat ya kalau ada yang mau masuk. Water is exiting that cell and trying to dilute that hypertonic solution on the outside to make both inside and the outside of the cell equal. And so that's what's going to happen in a hypertonic solution when you put a cell in there. So now the last one is hypotonic, that is less strength. So a solution is hypotonic if it has fewer solute than a cell. So you see there in the picture, we've got a tiny amount of solute on the outside with a lot more on the inside. So what do you think? Ya, ini lawan yang tadi. Jadi fewer solutes, more water di mana? Than a cell. Di mana di luarnya lebih banyak air. Bagian luar dari sel itu lebih banyak airnya daripada larutan, misalnya garam. Ya, lebih banyak di dalam sel. Makanya kenapa nanti akhirnya karena banyak di luar dia jadi bengkak, ya, pembengkakan. Kalau hypotonic. Things going to happen here? Well, if you have a cell put in a hypotonic solution, there is more solute in the cell than there is outside. So therefore, water is going to want to rush into the cell to make those solutions equal. That's going to actually cause the cell to swell or even burst. Ya, bisa bengkak bahkan meledak ya, karena saking bengkaknya langsung meletus. Cus! Ya, karena memang di luar lebih banyak. Oke. Some cases, and we'll look at that in just a minute. So if we look at three different types of solutions here, hypo, hyper, and isotonic, and their effects on animal and plant cells. Let's Nah, ini tadi ya. left to right here, starting with the top. So if you have a cell and you place it in a hypotonic solution, water is going to rush into the cell and cause it to lyse. Oke, ini lisis ya, lisis itu atau bengkak itu, ya, kemudian normal. Ini yang tadi, yang akhirnya, ini yang contoh plasmolisis tadi itu ya siapa? Siva. Ya, ini yang turgid kalau yang normal. Iya, Bu. Ya, ini bagus banget. Ini buat sumber, tapi kalau kamu bisa dapat yang lain boleh ya. Nah, maksud Bu Norma kalau ada penjelasan gini, ini Bu Norma kasih, kamu bisa lihat ya. Untuk yang lain, tunggu, kamu bisa langsung ini. Sisanya nanti kamu lihat sendiri ya, karena kan kita terbatasnya waktunya, Nak. Ya kan? Kamu juga harus istirahat. Ini Bu Norma mau kasih istirahat dulu 15 menit. Ya, ini Bu Norma, ini kalau kamu mau lihat lagi untuk menambah ini kamu, hasanah kamu. Nah, itu. Bisa cari yang bahasa Indonesia juga boleh ya, nggak apa-apa, sama aja banyak-banyak ya penjelasan tentang. Terus cari juga tentang plasmolisis, jadi tambahan di itu kamu nanti. Oke, ini Bu Norma kasih istirahat 15 menit aja. 9.35 tambah 15, jadi kita akan balik lagi jam 9. Berapa? 50 ya. 9.50 ya, kamu istirahat dulu, benar-benar tinggalin laptopnya, Nak. Ya, 9.50 kita balik. Nanti kita selesai 10.20 ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, nanti tetap ada waktu istirahat untuk menuju ke pelajaran berikutnya. Oke, boleh istirahat 15 menit. Recording stopped.